percaya di minggu yang pertama ini kekasih-kekasih Tuhan kita datang diundang oleh Tuhan sendiri untuk datang mendekat kepada Dia. Dan tidak ada satupun kita yang datang kepada Tuhan disia-siakan Tuhan. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebelum lebih lanjut saya mau beritahu saudara, sekali lagi saya mau ingatkan tanggal 15 Desember. Saudara tahu hari apa itu? Hari Selasa. Katakan bersama dengan saya, 15 Desember hari Selasa. Amin. Jadi bukan hari Minggu, bukan hari yang lain, hari Selasa. Saya sudah beritahu jauh-jauh hari. 15 Desember hari Selasa pukul 18 atau jam 6 sore. Katakan bersama dengan saya, pukul 18. Jam 6 sore. Tambahin begini, bukan jam 8 malam. Kadang-kadang orang lihat pukul 18, oh jam 8. Dikira gitu saudara. Pukul 18 artinya jam 6 sore. Kita sama-sama akan merayakan Natal. Berapa banyak saudara bersuka cita menyambut Natal tahun ini? Menyambut sukacita Natal tahun ini. Lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Allah. Kita akan sama-sama merayakan Natal dan sekaligus perayaan ulang tahun yang ke-10 gereja Tuhan di tempat ini. Kita rayakan bukan di tempat ini. Perhatikan saudara, bukan di tempat ini. Jangan datang di tempat ini. Saya jamin gak ada apa-apa. Amin. Gak ada orang datang. Ya saya datang sudah hari Selasa Pak. Saya datang jam 6 sore pada tanggal 15. Tapi tidak ada apa-apa karena saudara salah alamat. Amin. Saudara harus pergi ke Gedung Kesenian Jakarta. Yang belum tahu Gedung Kesenian Jakarta nanti bisa tanya sama pekerja-pekerja yang ada di tempat ini. Tempatnya di sebelah kantor pos Pasar Baru saudara. Ya, satu gedung yang luar biasa, didirikan tahun 1821. Dan saya percaya warisan sejarah yang bagus, yang luar biasa bagi kota kita. Dan kita ditempatkan Tuhan di kota Jakarta bukan secara kebetulan. Saya percaya Christmas in peace kita rayakan di sana. Natal di dalam Gedung Kesenian Jakarta. Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, tanggal 15 hari pukul 18 atau jam 6 sore. Haleluya. Nah, bagi saudara sekalian yang rindu berpartisipasi untuk acara Natal ini, saudara bisa menghubungi panitia ya, karena panitia masih terus membuka kesempatan bagi Bapak Ibu saudara sekalian ingin bersama-sama ya berpartisipasi di dalam kegiatan atau acara Natal kita tahun 2015 ini. Kita menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Berapa banyak percaya engkau sudah diberkati? Luar biasa, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Kasih senyum dulu kanan kiri saudara. Orang diberkati Tuhan wajahnya gak lonjong, tapi wah tersenyum. Haleluya. Kasih smile kanan kiri saudara. Tanda engkau orang diberkati. Haleluya. Mungkin kau berkata, Pak, tapi saya hari ini kok belum terima. Tenang saja, lagi dalam pengantaran. Amin. Iya, berkatnya lagi di delivery. Karena engkau tersenyum, yang delivery makin cepat. Tapi kalau mukamu lonjong, nggak jadi saudara. Karena yang nganter takut saudara. Amin. Siapa yang memberkati kita? Tuhan. Allah kita, Dia Allah yang memberkati kita. Kekasih Kristus, beberapa minggu ini Tuhan terus membawa kita untuk menghormati akan hadirat Tuhan, menghormati akan kehadirannya, menghormati kekudusannya Tuhan. Minggu yang lalu, sama-sama kita belajar di tempat ini. Bagaimana seorang perempuan yang bernama Maria datang kepada Yesus. Saya ingin melanjutkan lebih dulu saudara. Ya, khotbah saya minggu yang lalu. Saya beri judul khotbah saya pagi hari ini adalah mengurapi atau diurapi. Nah, kita buka supaya saudara ingat Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini?
Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Baca sama-sama ayat yang ke-13. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Mengingat siapa? Perempuan itu. Mengingat dia. Mengingat tentang Maria yang melakukan itu. Supaya lebih jelas kita lihat Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Kalau saudara yang ketinggalan khotbah minggu yang lalu, jangan khawatir, saudara bisa tonton videonya di website kita di www.betanijakarta.org. Kalau bahasa sekarang saudara www.betanijakarta.org, ya, supaya nanti saudara nggak bingung, ya. Kekasih Kristus, Lukas pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 46. "Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, 'Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Saudara dikasih oleh Kristus, hari-hari ini kita sering mendengar kata diurapi, pengurapan. Ya, berapa banyak saudara sudah pernah terima pengurapan? Ya, pengurapan minyak, pengurapan dari Tuhan. Ya, dan saudara sangat senang menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Saudara percaya saudara orang yang diurapi Tuhan? Amin. Katakan bersama saya orang yang diurapi Tuhan. Saya orang yang diurapi Tuhan. Belum semua, ada yang ragu-ragu. Ya, diurapi apa enggak ya? Ya, pernah apa enggak? Saya mau beritahu, kalau kau sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau datang ke rumah Tuhan, engkau diurapi Tuhan. Amin. Sebab tanpa pengurapan dari Tuhan, tanpa kekudusan dari Tuhan, tidak seorang pun bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, "Aku sudah ketemu Tuhan," artinya engkau sudah diurapi, engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan, engkau sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ya, berapa banyak percaya engkau sudah diurapi Tuhan? Amin. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Nah, kekasih Kristus, tapi persoalannya adalah kita senang diurapi, kita senang bahkan mengagumi orang-orang yang diurapi. Ya, banyak kan orang mengagumi orang yang diurapi. Lihat itu, orang itu sangat diurapi Tuhan. Dia kagum-kagum dengan orang yang diurapi Tuhan. Baik, pagi hari ini mari kita lihat, mengurapi atau diurapi, mana yang diingat oleh Tuhan. Saya percaya kisah ini dituliskan bukan sebagai sesuatu kebetulan, lalu hanya untuk memenuhi Alkitab saudara. Pasti ada maksud Tuhan di sini. Orang boleh diurapi, tapi ada satu hal yang luar biasa yang kita mau pelajari pagi hari ini. Ternyata orang yang mengurapi Tuhanlah orang-orang yang diingat oleh Tuhan. Coba kita baca kembali ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-13 tadi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saya percaya begini saudara, kalau di surga itu ada ruang VVIP, ya ini kalau, ini jangan jadikan doktrin, kan saya cuma berkata kalau, ya
apa yang dilakukan Maria ini, apa yang dilakukan perempuan ini kan selalu diingat. Berarti dia akan ada di posisi nomor 1 di sana. Karena apa? Dia diingat oleh Tuhan, diingat di mana saja Injil ini diberitakan. Betul? Ternyata sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus tidak berkata kepada orang yang diurapinya bahwa apa yang dilakukan akan diingat di seluruh dunia, tidak. Tapi Yesus berkata kepada orang yang mengurapi dia, yaitu perempuan yang tadinya adalah perempuan berdosa, yang datang mengurapi Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, ya, menuangkan minyak di atas kepala Yesus, minyak narwastu yang mahal harganya. Alkitab berkata, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kekasih Kristus, apa artinya orang yang mengurapi? Apa artinya orang yang mengurapi Tuhan? Yang diingat oleh Tuhan. Penting kan kita harus tahu hal ini. Kalau saudara diurapi Tuhan, puji Tuhan. Tapi saudara mau diingat oleh Tuhan? Saudara mau diingat oleh Tuhan? Di mana saja Injil diberitakan, ya, apa yang dilakukan akan diingat. Saudara mau dikenang oleh Tuhan? Ada di dalam hati ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengurapi dia. Apa arti mengurapi Tuhan? Artinya orang-orang yang mencari wajah Tuhan dan mencari kaki Tuhan. Orang yang mengurapi Tuhan adalah orang-orang yang mencari wajahnya Tuhan, yang mencari kakinya Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang mencurahkan minyak, orang-orang yang memecahkan botol pualamnya, buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya, dan orang-orang yang dengan air matanya membasuh kaki Yesus dan membersihkannya dengan rambutnya. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan katakan apa yang dilakukan akan selalu diingat. Amin. Kekasih Kristus, orang-orang yang berani merelakan harga diri, kemuliaannya. Minggu lalu saya katakan, mengurapi kaki Yesus, membersihkan dengan rambutnya. Maria itu menanggalkan segala kemuliaannya. Mengapa? Rambut itu kemuliaan bagi seorang wanita, apalagi di zaman itu. Ya, karena kalau zaman sekarang, sebab kadang-kadang ya saya melihat juga ada wanita yang tidak terlalu menganggap penting kan soal rambut karena memang mode dan memang kemajuan zaman. Tapi pada hari itu kemuliaan bagi seorang wanita. Rambutnya sangat berharga. Kalau hari-hari ini kan kadang-kadang bisa ditukar. Dan saya bisa lihat orang ini hari ini ya bisa modelnya bob pendek begitu saudara. Besok-besok sudah panjang, ya besok bisa capri, besok bisa itu. Kenapa saudara? Rambutnya ditukar-tukar tiap hari saudara. Ya mungkin sekarang sudah jadi mode udah kemuliaan lagi. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah tentang kemuliaan, ya harga diri, satu kehormatan yang rela diserahkan untuk Tuhan. Saya perhatikan Maria ini mengurapi Yesus ini ya 2 kali saudara. Dia mengurapi kaki Yesus, dia mengurapi kepala Yesus. Kita berkata mempersiapkan untuk penguburanku kata Tuhan. Nah yang ketiga, ini nggak jadi saudara. Pada waktu hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu, pada waktu Paskah, para wanita termasuk Maria pergi ke kubur Yesus. Untuk apa? Mengurapi tubuh Yesus. Tapi sudah tidak sempat lagi karena kubur itu sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Adat istiadat pada waktu itu, ya, orang yang sudah meninggal tubuhnya dirempah-rempahi, diurapi kembali. Tapi Maria untuk kali ketiga tidak sempat lagi. Artinya apa saudara? Gunakan waktu yang ada.
tidak selamanya engkau akan sempat. Tidak selamanya kita akan bisa melakukan hal itu. Ketika Maria melakukan yang pertama dan kedua, Yesus mengingatnya. Waktu Yesus bangkit, yang dipanggil pertama bukan Yohanes, yang dipanggil pertama bukan Petrus. Yang Alkitab catat, yang dipanggil oleh Yesus, Maria. Betul? Ketika Maria datang, Tuhanku, Yesus berkata, jangan sentuh aku. Betul? Kekasih Kristus, kita belajar pagi hari ini ada dua hal. Ada dua penyembahan yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah penyembah yang mencari kaki Yesus. Apa maksudnya? Penyembah yang mencari atau mengurapi kaki Yesus. Dia adalah penyembah yang mau meremukan hatinya, sadar bahwa dia adalah orang berdosa, sadar bahwa dia membutuhkan juru selamat, dia membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini salah pengertian. Betul, salah pengertian. Tapi itu juga salah dari banyak juga gereja Tuhan ya. Sehingga orang pergi ke gereja itu berpikir bahwa Tuhan butuh dia. Halo? Ada banyak orang Kristen salah pengertian tentang arti kekristenan. Dikira Tuhan butuh pengikut, Tuhan yang butuh dia. Sehingga kadang-kadang untuk ke gereja aja orang harus setengah dimotivasi, dipaksa, ditarik, kalau bisa diikat, ya dong. Kasih Tuhan, itu salah pengertian. Saya mau luruskan di tempat ini. Saya mau luruskan dari mimbar ini. Yang butuh itu kita. Kita butuh juru selamat. Kita butuh Yesus, Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Kasih tahu orang kanan kiri saudara, jangan salah mengerti. Amin. Jangan salah mengerti. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Orang yang mengurapi kaki Yesus, mencurahkan air mata di kaki Yesus adalah mereka yang meremukkan hatinya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi harga diri yang harus dipertahankan, tidak ada lagi keakuan. Kenapa? Sadar semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya patut mendapat hukuman, dan hukuman dosa adalah maut. Sadar sepenuhnya bahwa kita itu butuh juru selamat, butuh Yesus. Itu adalah orang-orang yang mengurapi kaki Yesus. Pada waktu Daud ditegur ketika dia kedapatan berbuat dosa, dia kedapatan berbuat salah. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 51? Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud tahu keberadaannya. Pada waktu dia salah, dia katakan jiwanya hancur, hatinya patah dan remuk. Karena apa? Sadar, oh Tuhan, aku telah berbuat dosa. Maria yang mengurapi kaki Yesus ini sebelumnya adalah wanita yang hampir dihukum mati oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, oleh masyarakat pada waktu itu. Karena apa? Kedapatan berbuat dosa, berzina. Tapi Yesus datang pada waktu itu, dan Yesus menjadi juru selamat baginya. Dia gak pernah lupa itu. Dia gak pernah lupa pada pribadi yang sudah menyelamatkan dia. Mungkin hari-hari ini banyak orang Kristen tidak menghadapi seperti yang dihadapi oleh Maria, hampir mati, hampir dihukum mati.
Tapi lupa bahwa sebetulnya kalau kita nggak diselamatkan oleh Tuhan, kita pasti akan masuk dalam penghukuman yang kekal. Dan Tuhan tarik kita dari sana, menyelamatkan kita. Kekasih Kristus mencucurkan air mata di kaki Tuhan karena sadar akan dosa. Katakan sadar akan dosa. Kedua, sadar membutuhkan Tuhan. 1, 2, 3. Sadar membutuhkan Tuhan. Ini mesti jelas. Ini mesti jelas. Karena ada banyak orang juga mencucurkan air mata, termasuk di gereja, termasuk ketika sedang memuji dan menyembah Tuhan, mencucurkan air mata. Tapi bukan karena sadar akan dosa, bukan sadar akan kebutuhannya akan Tuhan. Ya. Ada orang mencucurkan air mata karena kecewa. Ada. Ya. Siapa pernah kecewa? Coba, yang pernah kecewa. Saudara kecewa sama siapa? Sama orang ya? Ya nggak mungkin saudara kecewa sama si Blacky gitu kan? Saudara kecewa sama orang. Artinya apa? Saudara pernah dikecewakan. Siapa pernah dikecewakan orang? Oh puji Tuhan. Siapa pernah mengecewakan orang lain? Oh puji Tuhan, berarti sudah satu sama. Artinya saudara bukan objek penderita, bukan korban. Betul? Kenapa? Karena satu sama. Kita dikecewakan orang, tapi kita juga pernah mengecewakan. Loh, ada banyak orang karena kecewa mencucurkan air mata datang ke gereja. Ya. Kan firman Tuhan bilang, kau yang latih lesu beban berat, saudara. Kau sudah datang dengan kekecewaan, ya. Menantu kecewa sama mertua. Ada kan? Bisa nggak menantu kecewa sama mertua? Sementara dia menyembah Tuhan, dia ingat wajah mertuanya. Tadi pagi marah-marah sama dia. Kecewa. Aku sudah lakukan yang terbaik. Aku sudah lakukan semuanya. Tetap gak dihargai. Kecewa. Air mata berlinang. Saudara kecewa sama suami. Oh, kecewa sama suami. Apa yang diminta gak dikasih. Pergi ke gereja yang Tuhan. Air mata berlinang. Itu gak ngurapi kaki Yesus kan, saudara? Nah, ya, itu kecewa. Jadi ini harus jelas dulu. Ya. Harus jelas dulu. Tanya dulu orang sama kaki saudara. Ini harus jelas. Ya. Kamu nangis karena apa? Amin. Kamu nangis karena apa? Ya. Pastikan dulu. Bukan karena kecewa. Sebab kalau orang nangis karena kecewa, ya sia-sia kita ibadah. Kita pulang dari tempat ini, kita nggak dapat kelegaan apapun, saudara. Yang kedua, orang menangis mencucurkan air mata karena marah. Pak Ge. Dari jauh dah, Pak Ge. Orang pikir orang yang nggak ngerti, Pak Ge, dia Pak Gembul atau gimana? Ada beberapa orang bilang, waduh, Bapak kelihatan lebih gemuk. Iya, semua orang bernubuat, Pak, gemuk. Ya, dinubuatkan jadi. Saudara, cabut dalam nama Yesus. Amin. Nah, Yesus cabut dalam nama Yesus. Betul? Ya, jangan semakin. Ya, saudara. Lu orang marah. Bisa mencucurkan air mata, saking jengkel keluar air mata loh, saudara. Jengkel sama suami. Ketemu sama gembala cuma bilang, ya sudahlah. Ya, firman Tuhan kan bilang, ya, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Benar sih Pak Gem. Sudah Pak Gem, sudah. Aku sudah lepaskan pengampunan atas dia. Sebab aku tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Itu namanya nggak lepas pengampunan. Itu namanya ngutuki. Artinya lepas dari tangan dia, diserahkan di pembalasan sama Tuhan. Lebih gawat, saudara. Suami istri, ya. Jangan kita, Tuhan
biar kau yang balaskan suamiku. Kau yang rugi loh saudara. Ya, kau yang balaskan istriku. Wah, rugi saudara. Amin. Ada orang banyak datang kepada Tuhan dengan kemarahan, air mata berlinang. Orang pikir dia cinta Yesus, bukan, dia sedang marah sama sesamanya, marah kepada sesama hamba Tuhan, apalagi marah sama yang khotbah. Nangisnya lebih kencang. Betul ya Pak ya? Waduh, kekasih Kristus. Orang bilang gini, apa ini kalau khotbah kok kayaknya menyinggung saya, kayaknya nyindir. Saudara, tidak ada maksud seperti itu. Sebab saya juga kan tidak tahu pergumulan saudara. Tapi dari wajah saudara dilihat dari mimbar memang menyatakan ada beberapa orang yang berkata, ya benar ini untuk saya. Saya tadi sedang marah, air mata saya berlinang. Ya, biar jelas, kasih tahu orang kanan kiri saudara dulu. Bilang begini, jangan nangis karena marah. Bilang gitu. Amin. Ya, tapi karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan. Loh, kau di sini nggak pada mau ngomong, ya? Takut ya? Sesama orang marah dilarang saling menyakiti. Kasih tahu sama orang kanan kiri jangan karena marah. Bilang begitu. Amin. Haleluya. Ya. Yang ketiga, saudara, orang bisa mencucurkan air mata karena sakit hati. Sakit hati. Sakitnya di mana? Kok tahu? Ya, sakit hatinya di sini ya, bukan di situ. Kalau di situ nggak apa-apa, sakit hati aja terus. Ya, kalau kita yang sakit hati tapi sakitnya di situ, monggo aja kan gitu. Tapi sakitnya di sini. Orang kalau lagi sakit hati, saudara, udah lakukan semua dasar, hargai, semuanya udah habis-habisan. Ketika nyembah, ketika memuji, yang muncul bukan wajah Yesus, yang muncul orang yang menyakiti hati kita. Rasanya dekat banget. Pak Pendeta rasanya dekat banget. Rasanya dia itu menggoda di depan saya. Kalau nggak ingat ini di gereja sudah tak remet. Saudara, nangis sendiri. Nangis bukan karena cinta Tuhan, nangis karena sakit hati. Ya, Alkitab berkata karena sakit hati mengidaplah mata kita. Orang yang sakit hati, ya matanya itu jadi gak awas loh saudara. Siapa yang matanya lagi gak awas begini? Hati-hati saudara. Itu ada dua. Kalau gak karena katarak, karena kau sakit hati. Haleluya. Karena katarak tenang saja saudara. Dalam nama Yesus disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Ya, tapi karena kalau bukan karena katarak, engkau seperti nggak melihat orang. Kan ada orang yang seperti gitu. Ya, jalan kayak nggak melihat orang, kan gitu saudara. Ya, pernah sampai orang panggil, hey bro, kamu di sini toh. Waduh, sudah itu masih salah lagi, salah lagi saudara. Ya kan? Itu mengidap matanya. Alkitab bilang matanya jadi rabun. Itu karena apa? Sakit hati. Ya, tanya orang sebelah kanan kiri saudara, matamu awas kan? Matamu jelas kan? Tanya. Ya, matamu jelas kan? Ya. Ya. Kalau mulai nggak awas, apalagi suami istri tahu mata suaminya mulai nggak awas, hati-hati saudara. Ya, mungkin dia lagi sakit hati. Ya. Orang kalau sakit hati itu ngomongnya pendek-pendek biasanya. Ya, diajak ngomong, ya deh, ngerti. Nah, kalau suami sudah mulai begitu, ya istri masih mengerti. Tanda-tanda sakit hati. Ya, sama juga suami juga harus ngerti, ya. Jangan sering menyakiti hati istri. Sudah masak susah payah, saudara datang, saudara bilang begini lagi, aduh ma, ini siapa yang masak? Kenapa Pak? Ini sayur asem kok rasa comberan begini. Saudara kasih oleh Tuhan, dia udah masak dari pagi, bangun jam 5 pagi, dia sudah cari
macam-macam dia kerjakan bagi saudara. Saudara cuma bilang-bilang, ini saya rasa, tapi kok rasa seperti comberan. Kalau ada suami yang ngomong begitu, hai istri-istri, tanya sama suamimu, papa makan comberan di mana? Iya kan? Mesti jelas. Mesti jelas dulu. Kalau dia bilang, oh di kantor, bilang begini, jangan sering-sering makan comberan, nanti diare. Amin. Ya. Kadang-kadang istri sudah melakukan yang terbaik, suami main enak aja. Ya kan? Oh, sekarang nggak terasa loh. Kita pulang main sudah makan aja. Gitu sampai rumah, apa itu dimakan? Ya, udah makan kenyang. Tuh, saudara, ada banyak istri-istri yang akhirnya mulai simpan sakit hatinya. Nah, hal sepele. Orang sakit hati itu nggak gara-gara hal besar tiba-tiba besar. Ya, kecil, saudara. Hal sepele. Akhirnya besok-besok dia udah malas masak, saudara. Ya, coba suami-suami tanya sama istrinya, kamu udah malas masak kan? Amin. Kalau dia udah mulai malas masak, hati-hati. Hati-hati, saudara. Karena sakit hati orang mencucurkan air mata. Yang ketiga, saudara, orang mencucurkan air mata juga karena tidak ada jalan keluar atas persoalannya. Dia sudah berobat kemana-mana. Dokter semua jawabannya sama, nggak ada obatnya. Orang seperti ini pergi ke gereja, belum nyanyi, baru pengumuman sudah nangis, saudara. Betul, baru pengumuman udah nangis. Jangan bilang dia dilawat Tuhan. Orang baru pengumuman Natal, oh, aku dilawat Tuhan, luar biasa. Bukan, itu karena persoalan belum kelar. Halo? Persoalan belum selesai. Mencucurkan air mata nggak? Air mata udah kelar. Jadi jangan terlalu kagum juga, saudara, begitu lihat ada orang datang ke gereja, belum apa-apa dia sudah mencucurkan air mata. Mesti jelas dulu. Ada yang karena cinta Tuhan? Ada. Ya, ada. Tapi ada juga yang enggak, karena memang belum menemukan jalan keluar. Tapi puji Tuhan, dia datang ke alamat yang tepat. Kalau orang datang kepada Yesus, sekalipun tadinya tidak ada jalan keluar, akhirnya ada jalan keluar. Karena Yesus sendiri adalah jalan itu. Amin. Orang Kristen itu paling enak. Jadi orang Kristen itu yang sungguh-sungguh itu paling enak. Dokter bisa berkata tidak bisa disembuhkan. Kalau orang di luar Tuhan cuma titik sampai di situ. Orang percaya masih ada lanjutannya, koma. Tapi Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Orang dunia berkata, konsultan berkata, ini sudah nggak bisa ditolong lagi. Ini perusahaanmu pasti ambruk. Kalau orang dunia titik sampai di situ. Kalau orang percaya masih koma. Tapi Yesus sanggup memulihkan segala sesuatu. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kalau orang berkata, kamu udah mentok, karirmu mentok sampai di situ. Karena memang kau tidak memenuhi kualifikasi. Karena ada begitu banyak persaingan. Orang dunia titik sampai di situ. Orang Kristen masih koma. Tapi Yesus sanggup mempromosikan saudara. Yesus sanggup mengangkat kita. Apapun situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi. Itulah kekasih Kristus. Orang yang mengurapi Yesus, mencari kaki Yesus. Yang kedua, penyembah yang kedua adalah penyembah yang mencari wajahnya Tuhan. Artinya apa? Orang yang mencari atau mengurapi kepalanya Yesus, kepalanya Tuhan. Slide berikut silakan. Adalah orang-orang yang memecahkan botol kualannya, orang-orang yang mencari wajah Tuhan, yaitu orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mengurapi kepala Yesus. Kita tahunya Yesus mengurapi kepala kita. Ya, hari-hari ini kan pendeta juga lakukan itu kan. Malah kalau pendeta doakan tidak pakai minyak, rasanya kurang afdol. Ya, makanya perlu dikasih minyak. Padahal bukan soal minyaknya, saudara. Bukan soal minyaknya. Iman saudara. Amin. Doa saudara.
Kalau imannya, kalau minyaknya tanpa disertai iman, tanpa disertai kasih kita kepada Kristus, ya hanya sekedar minyak. Tapi ketika menyatu dengan orang yang mengasihi Tuhan, dengan iman sungguh, itu menjadi power, menjadi satu kuasa yang luar biasa. Mengurapi kepala Yesus adalah penyembah yang mencari wajah Tuhan, penyembah yang memecahkan botol pualam. Siapa yang memecahkan? Maria. Siapa yang memecahkan botol pualam itu? Penyembah. Bukan Yesus. Ingat, bukan Yesus yang memecahkan botol narwasti. Yang memecahkan botol narwasti adalah penyembah yang mencari wajah Tuhan. Mengurapi kepala Tuhan artinya mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan artinya orang-orang yang mau menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika dia di kaki, dia ingat, dia sadar betul dosanya, dia sadar butuh juru selamat. Ketika dia mengurapi kepala, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin memuliakan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara mengerti akan hal ini, dan kau berkata, aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau mencari wajahnya Tuhan. Oh haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, ciri-ciri penyembah yang mencari wajah Tuhan, ciri-ciri penyembah yang mau menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, hidupnya berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Ciri yang pertama, orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau mengurapi kepala Tuhan dengan minyak, yang mencari wajah Tuhan, yang pertama, ciri yang pertama, hidupnya berubah. Katakan bersama saya, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah menjadi seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Artinya apa? Ada pertobatan. Orang Kristen tanpa pertobatan sesungguhnya belum menjadi orang percaya, bukan menjadi orang Kristen. Orang Kristen langkah awalnya mengikut Tuhan haruslah pertobatan. Ada banyak orang berkata bertobat itu cukup satu kali. Benar. Pertobatan besar saudara memang satu kali. Tadinya ikut iblis, sekarang ikut Tuhan. Itu namanya pertobatan saudara. Tapi setiap hari mengikut Tuhan masih ada banyak kesalahan, masih ada yang perlu diperbaiki, banyak yang perlu ditinggalkan. Tiap hari engkau mulai bertobat. Amin. Siapa yang mengerti hal itu? Amin. Hidup Kristen tanpa pertobatan itu Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Sesungguhnya tidak beda dengan orang dunia. Harus ada perubahan. Dan saya mau beritahu begini, perubahan yang dimaksud bukan perubahan jasmani kita, ya. Kemudian kita dandannya jadi beda sejak jadi orang Kristen. Jalannya jadi beda sejak dari orang Kristen. Bukan itu maksudnya. Yang berubah itu adalah karakter kita. Karakter kita harus menjadi seperti karakter Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, siapa yang menyadari sampai hari ini kau sudah berubah menjadi seperti Yesus? Siapa yang sudah menjadi seperti Yesus atau mirip-mirip Yesus? Coba angkat tangannya. Masih banyak yang setengah tiang, ada yang angkat tangan ke bawah. Kalau angkat tangan ke bawah nggak angkat tangan namanya saudara. Ya. Kekasih Kristus, pertobatan itu harus ada yang namanya perubahan karakter. Jadi orang Kristen karakternya harus berubah. Kalau pertobatan definisi dunia itu berarti berbuat dosa, berarti berbuat salah, itu definisi dunia.
Tapi definisi Kristen beda. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang jahat. Beda. Bedanya di mana? Kalau definisi dunia, saudara jalan ke kiri. Orang Kristen nggak boleh ke kiri kan? Karena nggak boleh ngiri katanya. Ya, harus nganan. Ya. Bukan itu maksudnya saudara. Ya. Ketika kita berbuat salah, definisinya berkata bertobat berarti berhenti. Tapi definisi Kristiani beda. Kalau kau bertobat, engkau berbalik. Berbalik kepada Yesus. Ketika kita masih tetap hanya berhenti saja, cepat atau lambat engkau akan mulai curi start. Halo? Atau start pelan-pelan. Lama-lama cepat lagi. Kekasih Kristus, kita harus berbalik. Katakan harus berbalik. Pertobatan artinya berbalik kepada Tuhan. Kita nggak bisa setengah kepada Tuhan, setengah kepada hantu, nggak bisa. Harus 180 derajat kita berbalik kepada Tuhan. Kekasih Kristus, hidup kita berubah menjadi seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Yang kedua, ciri yang kedua, penyembah yang mencari wajah Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan, tidak mengabaikan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tidak mengabaikan apapun situasi, betapa beratnya pun masalah yang dihadapi, tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan tidak berubah. Jangan berkata begini, ya karena di kantor ini saya satu-satunya anak Tuhan, ya kemudian semua menekan saya, ya sudahlah, ya kita tidak usah terlalu fanatik, biarlah orang tidak usah mengenal kita bahwa kita adalah orang Kristen. Oh, orang melakukan hal yang jahat, kita ikut serta di dalamnya tanpa beban sama sekali. Oh, saya mau katakan, artinya kita mengabaikan tanggung jawab kita. Tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang Kristen jelas. Engkau adalah terang dan engkau adalah garam dunia. Amin. Engkau adalah terang dan garam dunia. Yesus gak berkata kalau kondisi memungkinkan, engkau jadilah terang. Kalau kondisi memungkinkan kau jadilah garam. Tidak, Tuhan tak berkata begitu. Apapun situasi kondisinya, jadilah terang dan garam. Baik itu di rumah, baik itu di jalan, baik itu di mana saja. Tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Saudara percaya bahwa kita semua hamba Tuhan? Amin. Apa tugas sebagai hamba Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Jangan hanya mau menyenangkan hati Tuhan ketika kau menyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, lalu angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi sementara itu engkau mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai pengurus. Kekasih Kristus, mungkin situasi kondisi tidak selalu setuju dengan kita. Ingat, waktu Maria melakukan, dia memecahkan botol narwastu yang mahal harganya. Yang marah itu murid-murid, saudara. Yang marah itu orang-orang yang dekat Yesus, berkata, buat apa pemborosan ini? Tapi apakah Maria berhenti? Tidak. Maria tetap melakukan, karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ciri yang ketiga, tetap berdoa, tetap percaya. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, penyembah yang mengurapi kepala Tuhan, dia akan tetap berdoa, dia akan tetap percaya. Dan yang terakhir, orang yang mau mengurapi kaki Tuhan, dia tetap mengurapi kepala Tuhan, dia tetap memiliki pengharapan. Coba cek hari-hari ini, masih adakah harapan itu dalam hati kita? Masihkah kau memiliki pengharapan untuk ditolong Tuhan? Masihkah kau punya pengharapan bahwa pasti ada jalan terbuka di depanku ketika aku menyembah Tuhan? Masihkah kau memiliki pengharapan sekalipun
Banyak orang tidak mungkin, tapi karena aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar dalam hidupku. Pastikan kau memiliki pengharapan seperti itu. Itu adalah ciri penyembah yang mengurapi kepalanya Tuhan. Apa yang Maria lakukan? Saya mengatakan itu adalah sebuah breakthrough. Itu adalah sebuah terobosan. Tuliskan di dalam pastor message di Warta Jemaat hari ini, nanti baca di rumah. Itu adalah terobosan. Kita seringkali berpikir Tuhan buat terobosan dalam hidupku. Dan yes, memang Allah kita adalah Allah yang membuat terobosan. Dia selalu membuat terobosan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, kita anak-anaknya, kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan terobosan bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia melakukan terobosan, menjadi penyembah yang mencari kaki Tuhan, menjadi penyembah yang mengurapi kepalanya Tuhan. Dia pecahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Artinya apa? Sesuatu yang terbaik. Itu terobosan. Orang lain datang memuji menyembah Tuhan itu standar, tapi terobosan adalah ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang terbaik. Seperti Daud, dia menari-nari di hadapan bangsanya. Oh, semua itu menyembah Tuhan, tapi Tuhan mencatat, Alkitab mencatat Daudlah yang melakukan terobosan. Amin. Yes. Semua orang mencari Tuhan, yes, betul. Tapi perhatikan, hanya satu orang yang naik pohon untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan mencatat, Tuhan memperhatikan, itu adalah seorang yang melakukan terobosan. Siapa namanya? Sakeus. Ada banyak orang dalam ruangan itu yang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Tapi hanya satu orang yang memecahkan botol narwastu yang mahal harganya, yang melakukan